buku ISIS halaman 77. Sebelumnya kamu sudah melihat rekaman ulang nggak untuk buku sains? Buku Hodder Sains itu wajib diisi. Bagi yang belum, bagi yang sudah, good job. Bagi yang belum, diisi wajib. Hari ini, Bredelin, kita mau belajar buku ISPS IPA. Buku ISPS IPA halaman 77. Karena buku sains benar, buku sainsnya itu sudah selesai, sudah tuntas kita bahas minggu lalu, ya, Matthew Jeremia. Jadi, apabila anak-anak belum mengisi buku sains, segera diisi. Caranya dengan melihat rekaman ulang minggu lalu, ya, diisi. Oke, ini sudah lampirkan semua pembahasannya di rekaman tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Karena tidak semua anak-anak yang selesai menulis pada saat live. Ya. Hari ini topiknya adalah lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat. Karena minggu yang lalu kita sudah bahas lingkungan sehat, ya kan? Sekarang topiknya lingkungan tidak sehat. Oke, lingkungan tidak sehat. Sorry, ini kayaknya salah halaman. Maaf. Halaman 74 ya. Maaf sekali, ini salah buka halaman. Halaman 74, lingkungan tidak sehat maksudnya. Lingkungan tidak sehat, sebentar ya. Nah, ini baru yang benar. Ya, halaman 74, ini yang benar. Topiknya adalah lingkungan tidak sehat. Nah, benar ya. Baik, saya mau panggil dulu. Kita mulai ya, kalau sudah pukul 8 lewat 3 menit. Oke, ini nggak mau lama-lama. Saya mau panggil Matthew Jeremia untuk baca topiknya lingkungan tidak sehat. Silakan. Yuk, silakan. Lingkungan tidak sehat dapat mengganggu kesehatan. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat antara lain sebagai berikut. Udara kotor karena banyak debu dan asap. Kendaraan bermotor. Banyak sampah berserakan atau menumpuk. Sumber air kotor dan bau. Saluran air tidak lancar karena tersumbat sampah. Tumbuhan tidak dapat tumbuh subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Contoh pencemaran lingkungan antara lain
pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Iya, terima kasih ya, Matthew. Good job. Oke. Kita ulangi sekali lagi boleh ya? Baca yang kuat, Iona. Coba baca yang jelas. Yuk, silakan Iona. Lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat dapat mengganggu kesehatan. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat antara lain sebagai berikut. A. Udara kotor karena Iona banyak sebentar. Iona sebentar ya, bentar ya. Tolong dulu Clarissa Yoseli. Kamu sedang makan ya? Harusnya tadi sebelum Jum kamu makan dulu. Udah, kita belajar. Stop dulu makannya. Fokus dulu ya Clarissa. Karena teman-temannya nggak ada yang makan kok. Ya, mereka belajar. Bisa ya Clarissa? Bisa? Stop dulu makannya ya. Oke, lanjutkan dulu Iona. Silakan Iona, lanjutkan. debu dan asap kendaraan bermotor. B. Banyak sampah berserakan atau menumpuk. C. Sumber air kotor dan bau. D. Saluran air tidak lancar karena tersumbat sampah. E. Tumbuhan tidak dapat tumbuh subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Contoh pencemaran lingkungan antara lain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Lanjut, ciri lingkungan. Iona, ciri lingkungan Sehat adalah terdapat sumber air kotor. ya, terima kasih ya. Oke, dengarkan. Hari ini Afridita, Fortisia, Jesselyn Gani, Lexia Jolie, Jayden Gareth Lim, Leon Safian. Jayden. Tolong difokuskan dulu ya Jayden. Itu kamu duduknya jangan nyamping di depan ya Jayden. Ini lihat dari sini loh. Ya, jadi hari ini kita mau belajar mengenai lingkungan tidak sehat. Minggu lalu Miss sudah bahas mengenai lingkungan sehat, lingkungan yang bersih. Sekarang kebalikannya, lingkungan kotor. Ya, di buku sudah ada, namun kan hanya singkat. Miss mau menambahkan sedikit supaya kamu menambah wawasan ilmu. Disimak, ya, fokus dulu ya. Pagi-pagi harus semangat, ya. Pagi-pagi harus semangat, ini masih pukul 8. Oke, saya ulangin. Lingkungan yang tidak sehat. Ingat ya, lingkungan yang tidak sehat, Vincenzo. Yaitu, dengarkan Vincenzo. Lingkungan yang kotor dan tercemar. Saya ulangin. Lingkungan yang tidak sehat yaitu lingkungan yang kotor dan tercemar. Apa yang tercemar? Udara, air, tanah. Ya, yang tidak tercemar ya. Sorry. Yang telah tercemar, udara, air, tanah, maupun lingkungan secara keseluruhan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang berada di lingkungan tersebut, ya. Jadi kalau sudah tidak sehat pasti kotor, banyak lalat, banyak nyamuk, banyak kecoa, banyak tikus dan lain sebagainya, ya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Otomatis yang fokus kita lihat adalah banyak sampah ya. Kalau sudah sampahnya menumpuk pasti baunya tidak sedap. Nah, ya. Kemudian banyak seperti hewan-hewan kotor misalnya lalat dan lain sebagainya. Ini tidak baik untuk kesehatan. Ya. Kenapa? Tempatnya sangat-sangat kotor, banyak bakteri. Inilah gambarnya, lingkungan tidak sehat. Miss rasa anak-anak 2C2 ini lingkungannya bersih ya, nggak seperti ini ya. Kenapa? Rajin-rajin menjaga kebersihan ya kan. Miss lanjut ya.
Lingkungan tidak sehat adalah cenderung menyebabkan penyakit atau kesehatan yang buruk. Nah, inilah dia ya. Seperti ini. Ini ada air sungai, tapi air sungainya isinya apa? Sampah. Sehingga hewan-hewan yang ada di dalam perairan ini bisa mati. Kenapa? Karena sudah tercemar oleh sampah yang ada di permukaannya. Ya. Kenapa? Sampah ini kan mengandung bahan kimia yang tidak bisa terurai kembali, apalagi yang berbahan plastik. Ya kan, ini sangat mengganggu makhluk hidup yang ada di air. Sudah pasti kotor. Nah ya, saya lanjut. Sekarang saya mau bahas ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Di buku sudah ada, sudah lengkap dan sudah jelas. Ini hanya menambahkan sedikit. Ya, diperhatikan ya, Peter, Kadek. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama adalah udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesakkan pernapasan kita. Sementara kita butuh udara yang bersih. Kalau sudah kotor, bisa menimbulkan penyakit ya, Alvaro Fabian. Seperti ini. Nah, ini adalah gambar Kelly Quinn, asap kendaraan bermotor. Ya kan? Ada masyarakat yang melintas ya. Dia menghirup udara yang kotor, akibatnya sesak pernapasannya. Nah, jadi segeralah menggunakan masker. Kenapa? Di jalan sana itu banyak yang menggunakan kendaraan bermesin. Otomatis knalpotnya, asapnya pasti yang warna hitam. Mengeluarkan polusi udara. Oke. Tidak tersedianya tempat sampah. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Tidak ada tempat sampah. Sampahnya menumpuk dan berserakan di mana-mana. Oke, tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau tidak sedap. Harusnya ada tempat sampah ya Kirenjit, Kak Swindra, tapi ini enggak, orang buang sampah seenaknya saja sembarangan. Jadi orang yang lewat ya, yang warawiri ini akan tercium bau busuk di sumber ini. Kita nggak tahu ini apa isinya. Berbagai macam sampah, kan? Tidak ada saluran air. Meskipun ada, namun keadaannya kotor, ya kan? Jorok ya, kotor. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air, sehingga atau akibatnya aliran air tidak lancar. Jadi ada orang buang sampah di saluran air ya, tapi tersumbat. Akhirnya turunlah hujan. Hujannya deras, sampahnya keluar lagi ke permukaan ya, masuk ke jalan-jalan raya, bahkan masuk ke rumah kita. Kalau sudah banjir, harusnya saluran ini bersih, airnya lancar, ya kan? Ini banyak sampah, tidak dibersihkan ya. Selanjutnya, tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang karisa. Kalaupun ada karisa, tidak terpelihara tumbuhannya. Hanya rumput-rumput liar yang hidup. Ya, tidak pernah dibersihkan. Hanya rumput-rumput liar yang tinggi-tinggi. Pohon-pohon yang bagus-bagus, yang segar-segar nggak ada. Rumput yang ada yang tumbuh ya. Kemudian Kak Swindra, terdapat banyak hewan liar yang kelihatannya kotor. Kalau hewan peliharaan kita kan kita mandikan, kita kasih makan, ya kita bersihkan kandangnya. Ini nggak, banyak hewan yang nggak dipelihara. Nih lihat, hewannya kurus, karena nggak ada yang mau merawat dia. Karena tempatnya pun sudah kotor, otomatis kondisi hewannya seperti ini. Begitu, ya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini topiknya. Pencemaran apa? Udara, tanah, dan air. Termasuk salah satu bagian dari lingkungan Kak Swindra. Udara, tanah, dan air di suatu lingkungan dapat berubah menjadi tidak sehat. Tidak sehatnya udara, tanah, dan air, Adeline Wijaya, karena adanya pencemaran di lingkungan tersebut.
Pencemaran lingkungan yaitu peristiwa masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan. Kita bahas di halaman 75. Ya, Miss mau panggil Karisa untuk baca berbagai macam pencemaran. Oke, ada pencemaran air, udara, dan tanah. Silakan dibaca dulu, Karisa. Sampah yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Air menjadi kotor dan berbau. Aliran air menjadi tersumbat. Jika hujan deras, air dapat Meluap dan menyebabkan banjir. Oke, yang kedua, pencemaran apa? Udara. Silakan dibaca kembali. Udara di lingkungan juga dapat tercemar. Asap kendaraan motor dan asap Pabrik. pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara. Asap Pembakaran sampah. pembakaran sampah juga dapat mengotori air, udara kotor. Udara kotor tidak baik untuk Pernapasan. pernapasan. Oke. Udara kotor dapat menyebabkan penyakit. Lanjut, pencemaran tanah. Pencemaran panas. Membuang sampah di Sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Oke, thank you. Sampah Oke, cukup ya Karisa. Kita ulangi kembali bacanya di halaman 75. Saya panggil Miss mau panggil Adeline Wijaya. Sorry. Adeline Cia maksudnya. Adeline Cia. Cia ini kan suaranya kuat ya. Coba sekali lagi baca Cia supaya teman-temannya mendengarkan. Nah, kelas 2C2D temannya kan sedang baca, didengarkan ya. Silakan ulangi Cia. 1. Pencemaran air. Sampah yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Air menjadi kotor dan berbau. Aliran air menjadi tersumbat. Jika hujan deras, air dapat meluap dan menyebabkan banjir. 2. Pencemaran udara. Udara di lingkungan juga dapat tercemar. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara. Asap pembakaran sampah juga dapat mengotori udara. Udara kotor tidak baik untuk pernapasan. Udara kotor dapat menyebabkan penyakit. Selain sampah, Selain sampah, pencemaran air juga dapat disebabkan limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Penyebab pencemaran udara oleh asap pabrik dan asap kendaraan.
3. Pencemaran tanah. Membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Sampah bisa menjadi sarang kuman. Kuman dapat membuat kita mudah sakit. Sampah mengeluarkan bau busuk, lalat hingga pada sampah. Lalat dapat menyebarkan penyakit. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan di tanah. Iya, terima kasih Cia. Baik. Nah, dengarkan ya siswa. Di halaman 75 ini yang telah dibacakan oleh temannya, ini mengenai pencemaran air, udara, tanah, ya. Jadi kalau pencemaran air, coba lihat di lingkungan tempat tinggal kamu. Kira-kira kalau misalnya ada yang namanya parit atau selokan, ya, tempat saluran air itu kira-kira ada sampahnya enggak? Pernah nggak lihat? Kalau ada sampah berarti memang ada masyarakat yang tinggal di tempat tinggal kamu ada yang buang sampah sembarangan. Harusnya kalau selokan atau parit itu nggak boleh ada sampah, ya kan, supaya airnya lancar. Nah itu sudah tercemar. Nah pencemaran air. Kemudian contoh lagi ya, misalnya ada sungai. Pernah lihat sungai nggak di Kota Medan? Kalau jalan-jalan kamu lihat sungai. Nah sungai itu biasanya ya tempat lokasi yang memang untuk taman kota bisa, kalau bersih. Nah, ini pernah lihat di Kota Medan sungai itu ada tempat orang cuci di situ. Kenapa? Orang-orang yang tidak jauh rumahnya dari sungai itu di situ. Mau nyuci di sungai, mau minum di sungai, nggak boleh ya. Airnya tercemar. Jadi kalau mau menyuci kan pakai deterjen, bahan kimia ya, pakai sabun ya. Nah, air sabun itu nanti akan bercampurlah dengan air sungai. Akhirnya airnya tercemar. Begitulah contohnya. Ya kan? Pencemaran udara. Di rumah kamu ada berapa kendaraan? Mobilnya berapa? Sepeda motornya berapa? Atau keretanya berapa? Nah, masing-masing kendaraan itu kan punya knalpot ya Aaron, Lexia Queen, ya kan? Ada knalpotnya, ada asapnya kan? Nah, jadi asapnya itu sayang, kalau kamu hirup bisa berbahaya untuk pernapasan Cheryl Clarissa. Jadi kalau bisa ya kan, kalau bisa keluar menggunakan masker supaya kita tidak menghirup asap kendaraan bermotor. Karena asap kendaraan bermotor itu sangat mengganggu pernapasan. Ya kan? Karena apa? Itu udah bahan kimia. Oke. Kemudian pencemaran tanah. Contohnya lagi misalnya gini. Ada sampah-sampah yang bahan-bahan plastik ya ditimbun atau ditanam di dalam tanah. Nah itu pun nggak bisa juga. Kenapa? Sudah tercemar, bisa mengurangi kesuburan tanah. Jadi ini yang mau kita bahas ya. Saya akan menambah kasih keterangannya. Oke, disulangin ya. Cheryl Alicia, Clarissa, tapi tertib. Disimak dulu ya, tidak boleh ada yang lagi minum, makan, dan lain sebagainya. Apalagi Jayden. Fokus ya Jayden. Saya akan mengulangin. Di buku sudah ada, namun Mimis mau menambahkan sedikit ya. Pencemaran udara. Pencemaran udara yang pertama ini. Udara dapat menjadi tercemar jika ada bahan pencemar yang masuk ke udara tersebut. Oke, Clarissa. Bahan pencemar udara dapat berupa apa? Asap dan debu. Tahu debu? Debu tuh kalau misalnya benda-benda di rumah kamu yang jarang dilap, yang jarang dibersihkan, pasti berdebu. Coba saja kamu colek meja yang kamu nggak jajar duduk, coba colek mejanya, berdebu nggak? Coba colek mejanya atau colek jendela rumahmu. Di kaca jendela rumah kamu colek. Ada debunya nggak? Pasti ada. Jadi setiap hari harus dibersihkan, itu contohnya pencemaran udara ya. Asap dapat berasal dari pabrik dan asap ini bisa bersumber dari
kendaraan bermotor. Sementara itu, debu banyak ditemui di tempat-tempat yang kurang tanaman hijau. Kan? Nah, seperti ini. Ini asap kendaraan bermotor, Ceril. Ini juga pencemaran udara, ya, Celestin. Duduk, Celestin, duduk. Ya. Selain itu, bau tidak sedap juga dapat mencemari udara. Bau tidak sedap dapat berasal dari timbunan sampah dan air yang tergenang. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan. Misalnya apa? Kesehatan mata dan saluran pernapasan. Debu, asap, dan bau tidak sedap dapat menyesakkan pernapasan. Selain itu, debu dan asap dapat menyebabkan mata kita menjadi perih. Nah, ya, sudah tahu ya, efek sampingnya banyak. Jadi harus bersih-bersih. Nah, ini dia. Kalau nggak percaya, coba lihat kolong-kolong di bawah kursi kamu. Ada debunya nggak? Di bawah meja kamu ada debunya nggak? Nah, ya, inilah contoh debu tadi. Ya kan? Miss kalau hari Minggu lihat dari kaca jendela itu debunya banyak. Makanya Miss bersihkan kaca jendela rumah kami. Ya, kemudian di bawah kursi, di bawah meja, di bawah tempat tidur. Semuanya dibersihkan supaya debunya ini juga hilang. Oke? Lanjut ya. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor alam dan faktor manusia. Saya mau panggil ya. Saya mau panggil Jaiden Gareth Lim. Ini siswa ini sering tidak fokus. Jaiden Gareth Lim. Kalau mau belajar, tolong dibaca. Baca yang kuat ya, Jaiden. Silakan. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor alam yang bersumber dari aktivitas alam. Contoh, abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, debu yang berterbangan di udara akibat tiupan angin, dan bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik. Nah, ini adalah abu dari letusan gunung berapi. Nah, ini juga pencemaran udara. Pernah nggak kamu merasakan abu gunung berapi? Bisa sesak napas ya. Nah, ini abunya ini sangat mengganggu sekali pernapasan kita. Oke, hanya orang-orang yang tinggal di daerah dekat gunung, kalau sudah gunungnya meletus, mereka siap-siap menggunakan masker dan agak menjauh. Ya kan, ini berbahaya ya. Lanjut, Jaiden, faktor manusia. Faktor manusia yang bersumber dari hasil aktivitas manusia. Contoh hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor, bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik, industri yang memakai zat kimia organik dan anorganik, pemakai zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara, pembakaran sampah rumah tangga, dan pembakaran hutan. Iya, ini adalah hasil pembakaran bahan-bahan fosil katanya ya. Kemudian kendaraan bermotor, ini dari faktor manusia ya. Bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia, baik organik maupun anorganik. Kemudian pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara atau pembakaran sampah rumah tangga. Seperti ini. Nah, ini ada faktor kebakaran sehingga menghasilkan asap ya. Kumpulan-kumpulan asap yang berwarna hitam ini akan merusak atau mengganggu pernapasan kita ya.
pasti akan menimbulkan polusi udara. Polusi udara itu sama lainnya pencemaran udara. Oke? Kita lanjutkan pencemaran tanah. Saya mau panggil Gwen Alicia. Silakan baca Gwen Alicia. Ya, Ya, silakan. pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar oleh bahan-bahan tertentu. Bahan tersebut seperti Deterjen, deterjen, pestisida, pestisida, dan sampah plastik. Oke, terima kasih ya Gwen. Saya panggil Mika Zio. Mika Zio, silakan baca Mika Zio. Baca yang kuat ya, pencemaran tanah. 2. Pencemaran tanah. Tanah dapat tercemar oleh bahan-bahan tertentu. Bahan tersebut seperti deterjen, pestisida, dan sampah plastik. Iya. Ini contohnya ya, ini adalah bahan pencemaran tanah yaitu sampah-sampah plastik yang nggak bisa terurai kembali dan mengurangi kesuburan tanah. Lanjutkan Mika Zio, deterjen, Pestisida, dan sampah plastik terbuat dari bahan kimia. Bahan kimia seperti ini sulit diuraikan oleh mikrobia tanah. Terima kasih ya Mika Zio. Saya ulangi kembali. Deterjen, pestisida, dan sampah plastik terbuat dari bahan kimia, ya. Bahan kimia seperti ini sulit diuraikan oleh mikroba tanah. Nah, ya. Jadi kalau bisa sampah plastik ini bisa didaur ulang, bukan disimpan dalam tanah atau ditimbun dalam tanah, karena akan mengurangi kesuburan tanah. Saya lanjutkan ya kelas 2C2D, mohon diperhatikan Clarissa. Pencemaran ini biasanya terjadi karena penggunaan pestisida, kemudian masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan tanah, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak atau zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Limbah dibuang ke tanah, akhirnya tanahnya menjadi rusak. Ya kan, tercemar. Namanya pencemaran tanah. Oke. Bahan kimia pencemar ini berbahaya bagi lingkungan. Oke. Bahan kimia tersebut dapat mengurangi kesuburan tanah. Dengan demikian, bahan pencemar dapat mematikan makhluk hidup yang berada di dalam tanah. Contohnya adalah semut dan cacing. Kan? Jadi rusak tanahnya. Kita lanjutkan lagi. Padahal semut dan cacing berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Tapi karena ada bahan kimia, akhirnya tanahnya menjadi rusak. Nggak subur lagi tanahnya. Ya kan? Saya ulangin, semut dan cacing, tahu cacing? Tahu semut ya? Nah, mereka itu punya peranan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Semut dan cacing dapat membantu menghancurkan sampah, terutama sampah sisa tumbuhan dan sisa hewan. Hancuran sampah ini dapat menyuburkan tanah. Tapi kalau sudah bercampur bahan kimia, tanahnya menjadi rusak. Nah,
Kenapa? Cacing dan semut sudah mati. Oke? Oleh karena itu, pada tanah yang tercemar kesuburannya semakin menurun, ya. Pencemaran tanah juga berdampak pada kesehatan seperti sakit kepala, pusing, letih, kemudian ruam kulit. Kemudian bisa menimbulkan iritasi mata. Selanjutnya pencemaran air. Saya mau panggil Cheryl Alicia. Cheryl Alicia. Silakan baca. Air dapat tercemar oleh sampah dan deterjen. Sampah yang masuk ke sungai dapat mengotori air sungai. Ini dia, kegiatan mencuci di sungai ini nggak boleh ya, karena mereka menggunakan sabun. Sabun ini kan dari bahan kimia, bercampur dengan air. Ya kan, bisa merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya. Saya jelaskan kembali. Jika sampah masuk ke selokan dapat membuat air selokan menjadi tergenang. Air yang tergenang menjadi sarang nyamuk. Kemudian nyamuk dapat membawa berbagai macam penyakit seperti penyakit malaria dan demam berdarah. Makanya kalau bisa jangan sampai ada air yang tergenang di rumah kamu. Harus dibersihkan bak mandinya ya, karena tempat sarang nyamuk. Nyamuknya namanya apa? Demam berdarah, nyamuk malaria. Oke? Seperti ini, nggak boleh dibuang, dibersihkan. Pencemaran oleh deterjen juga dapat menimbulkan berbagai dampak ya. Deterjen yang masuk ke aliran sungai dapat mematikan ikan dan tumbuhan sungai. Nih, kegiatan yang dilarang di daerah sungai. Tapi mereka melakukannya, ini contoh tidak baik ya. Nggak boleh harusnya seperti ini. Selain itu, air yang tercemar, deterjen dapat menyebabkan berbagai penyakit, contohnya penyakit kulit. Oke. Akibat pencemaran air antara lain, limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk sehingga pada air menimbulkan bau yang tidak sedap. Zat-zat yang bersifat racun akan membunuh organisme yang hidup di air. Kemudian zat tersebut misalnya pestisida yang penggunaannya secara berlebihan, ya kan? Karena sisa pestisida itu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi bisa membunuh hewan-hewan yang ada di dalam air kalau sudah tercemar lah air ini. Ini air dari laut loh, tapi sudah kotor airnya, kan? Pencemaran air disebabkan oleh misalnya pembuangan limbah industri ke air sungai, air danau, air laut. Ini seperti ini, mencuci piring di sungai. Nah ya, mencuci baju di sungai nggak boleh. Pembuangan limbah ya, misalnya contohnya tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak. Nih dia. Ini air laut sudah tercemar oleh apa tadi? Tumpahan minyak. Nah, ini dia. Kemudian daerah pantai di pinggirnya sudah banyak sampah. Ini pantai ya, air laut di pinggir pantai sudah banyak sampah. Harusnya nggak boleh. Kenapa? Masyarakatnya tidak bertanggung jawab buang sampah di pinggir pantai. Harusnya nggak boleh. Akhirnya sampah tersebut masuklah ke dalam laut. Nah, ini adalah tumpahan minyak ya di laut. Lihat, sudah tercemar airnya.